Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita di pagi hari ini. Saya percaya saat ini saudara masih merasakan kebaikan Tuhan. Kita semua masih dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau datang menaikkan pujian kepada Dia. Tapi saat ini mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan-Mu Tuhan, di mana sampai pada saat ini Tuhan, di bulan yang baru Tuhan Engkau berikan kepada kami percaya Engkau masih terus memberkati kami semua Tuhan. Bahkan sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami semua boleh rasakan dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, kasih setia-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi dengan penuh ucapan syukur kita mau katakan, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, mari naikkan ucapan syukur, sama-sama katakan, ku
bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, kasih setia-Mu. Mari jemaat yang ada di rumah, angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang sungguh berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, tiba saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita mau angkat satu nyanyian dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan
Dia kembali. Mari sama-sama katakan, bawa serta dengan Allah. Serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Sekali lagi katakan, bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua. Haleluya. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Siapa sahabat kita? Katakan, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkaulah jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Mari saudara sekali lagi katakan, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, katakan, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkaulah jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, haleluya. Penolong, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkaulah jalan kebenaran Tuhan, Engkau jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kita mau menyembah Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami datang di ujung kaki-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatan.
rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Katakan, hatiku rindu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. ku sembah, sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Amin. Ku berdoa kepadamu, Kau tahu keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah, sujud kepadamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan Terima kasih perisaiku. Tuhan, hati kami rindu menyenangkan-Mu. Hatiku rindu, amin, menyenangkan. Ku sembah, mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Sama-sama kata, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu Tuhan, oh menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ku sembah, haleluya. Mari sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah, sujud kepadamu. Ku sembah, ku sembah, sujud kepadamu. Kau ku sembah Tuhan, sujud kepadamu. Haleluya Yesus, kami sembah, kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu kami boleh rasakan saat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan, apa yang Engkau firmankan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam ibadah hari ini. Saya percaya dari hari ke hari kita mendapatkan perhatian Tuhan yang baik walaupun di tengah-tengah banyak kesulitan. Saya bersama istri kembali mengucapkan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap mengawali kita sekalian di hari-hari ini. Hari ini kita mau segera membaca Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Berbahagia orang yang membaca, mendengar kata-kata nubuatan dari kitab ini, terus
dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Dan yang paling membahagiakan adalah bisa menuruti, bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca. Itu kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan melalui kitab Wahyu. Sebetulnya ada 7 perkataan bahagia di dalam kitab Wahyu ini. 7 perkataan, berbahagialah, berbahagialah. Namun kita tidak membaca seluruhnya. Kita baca yang satu ini, Wahyu 1 ayat 3, bahwa berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, dan menuruti apa yang tertulis. Ya. Kebahagiaan itu tidak tergantung selalu bahwa kita berhasil di dunia ini, menjadi orang sukses, terpelajar, dan sebagainya, memiliki semua, segalanya ada. Itu tidak pasti bisa membuat manusia betul-betul bahagia. Tapi kalau Alkitab berkata dari membaca, mendengar, dan menuruti apa yang dituliskan oleh Alkitab, itu bahagia, bahagia benar. Kalau Tuhan yang berfirman bahwa kita membaca, mendengar, dan menuruti berbahagia, pasti bahagia benar. Karena Tuhan tidak pernah dusta, Tuhan juga tidak pernah salah. Dan apa yang Dia katakan itu pasti ya dan amin. Membaca itu dengan apa? Mata. Ya tahu? Membaca dengan apa? Mata. Mendengar itu dengan apa? Telinga. Jadi membaca dengan mata dan mendengar dengan telinga, itu anjuran Tuhan melalui tulisan daripada Rasul Yohanes. Tapi sesungguhnya dikatakan ayat 1 wahyu dari Yesus. Coba tolong dibaca ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, Ya. supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, wahyu Yesus Kristus kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Ya. Terus? Dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ya. Sekian. Jadi membaca itu perlu mata yang melihat. Mendengar perlu telinga yang bisa mendengar. Berarti Tuhan memang inginkan kita, apalagi kita gereja di zaman akhir ini, banyak membaca dan banyak mendengar firman Tuhan. Amsal 20 ayat 12 mengatakan, mata yang melihat, telinga yang mendengar, ini keduanya diciptakan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan mata yang buta dan telinga yang tidak mendengar. Tapi semula Allah menjadikan mata yang melihat, telinga yang mendengar. Kalau toh ada orang pada akhirnya cacat mata dan cacat telinga, tuli dan buta secara fisik, kita tidak perlu cari tahu siapa-siapa yang salah. Tapi Alkitab berkata semula Allah menjadikan manusia itu sungguh amat baik. Ketika hari ke-6 sesudah Dia menciptakan alam semesta, setiap kali Allah menjadikan segala sesuatu dikatakan apa yang diciptakan itu baik adanya. Tapi pada hari ke-6 ketika Allah sudah menjadikan manusia, Adam, dikatakan situ sungguh amat baik. Coba kita baca ya Kejadian 1. Jadi ketika manusia sudah jadi, itu kejadian dikatakan sungguh amat baik. Ya, jadi berarti ciptaan manusia oleh Allah itu sungguh baik, sungguh amat baik. Ya. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, sungguh amat baik. Sesudah apa? Lengkap ada manusia. Baru dikatakan sungguh amat baik. Sebelumnya tidak. Ya, sebelumnya cuma dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Coba ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak Ya. dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Tapi ketika lengkap termasuk manusia yang pertama Adam itu diciptakan, Allah mengatakan sungguh amat baik. Apa yang diciptakan pada diri pribadi Adam sungguh amat baik, sempurna, seperti Allah. Makanya sungguh amat baik, karena seperti Allah. Lah manusia kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sungguh amat baik, sempurna. Telinganya tidak tuli, matanya juga tidak buta. Tapi kalau sekarang ada orang yang bisa melihat dengan baik dan telinga bisa dengar dengan baik, lalu tidak suka baca Alkitab dan tidak suka mendengar, inilah yang tragis. Ada orang tidak mau baca Alkitab, tidak suka, memang tidak mau. Jadi jangan kita tidak suka membaca dan tidak mau membaca. Gunakanlah waktu kesempatan yang ada untuk membaca Alkitab, mendengar, karena Amos menubuatkan nanti tidak ada lagi firman. Mau didengar tidak bisa, mau dibaca juga sudah tidak ada. Hari ini masih ada. Gunakanlah waktu yang baik itu untuk dibaca dan didengar. Manfaatkan kesempatan yang ada, karena tidak selalu ada kesempatan baca Alkitab, tidak selalu ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sama halnya ketika Allah menurunkan hujan roti dari langit, itu tidak selalu ada jam yang selalu terbuka sepanjang hari, tidak. Pagi ada roti, kalau sudah lama tidak diambil mencair. Ya, kalau hari ke-6 ada berlimpah 2 kali, tapi hari ke-7 tidak ada lagi roti dari langit. Pengkhotbah mengatakan untuk kita di bumi ini segala sesuatu ada masanya. Jadi karena ada masanya, ada waktunya, mari kita mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Tadi sudah dibaca Amos 8 ayat 11, coba dibaca. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, firman Tuhan Allah katakan, demikianlah firman. Waktu akan datang. Ya, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. ada rasa lapar dari kelaparan yang dikirimkan oleh Tuhan. Apa itu? Bukan kelaparan akan makanan. Nah, tidak lapar lagi makan, minum, apalagi? Dan bukan kehausan akan air. Iyalah, tidak haus air lagi. Apa itu? Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mau mendengar firman tidak ada lagi. Mau membaca Alkitab tidak ada lagi. Kenapa kita tidak memanfaatkan waktu yang ada? Efesus 5 menasihatkan kita, pergunakanlah waktu itu dengan baik. Manfaatkan kesempatan yang ada. Tidak selalu ada waktu, tidak selalu ada kesempatan. Dari membaca kita bisa mengetahui, dari mendengar kita bisa tahu apa sebetulnya yang Allah inginkan
Kenapa situasi dunia seperti sekarang ini? Kitab Wahyu ini adalah kitab terakhir dari 66 kitab dalam Alkitab kita. Tidak ada lagi sesudah kitab Wahyu. Kalau kita ikuti, kita baca baik-baik, di Wahyu inilah Tuhan mengatakan 7 kali kebahagiaan yang betul-betul bahagia. Bukan kebahagiaan semu, tapi juga Tuhan berkata 7 kali bahwa kita sedang berhadapan dengan kesudahan alam. Artinya waktunya sudah dekat, Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Kurang lebih ada 4 kali Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 2 kali Tuhan berkata melalui Rasul Yohanes dan malaikatnya bahwa waktunya sudah dekat. Dan 1 kali kata ditulis Wahyu adalah waktu sudah singkat. Nah, waktu yang singkat yang ada ini pergunakan dengan baik. Coba baca Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dalam terjemah lain, belilah itu waktu. Waktu itu sangat berharga. Belilah waktu itu. Sampai orang yang cuma mengumpulkan harta di bumi dengan rakusnya akan selalu berkata, time is money. Waktu itu adalah uang. Pokok bangun matanya melek, uang dipikirkan. Mau tidur sampai kadang tidak bisa tidur, mikir uang. Itulah sebabnya Timotius menggambarkan manusia akhir zaman ini mencintai dirinya sendiri dan menjadi budak-budaknya uang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Tuhan Allah dan Tuhan Mammon. Itu ilah zaman akhir. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bahwa nanti akan ada penyembah Allah tapi juga penyembah Mammon. Ini 2 tidak bisa digabung. Menyembah Allah ya Allah, menyembah Mammon ya Mammon. Ilah zaman akhir itu uang. Saking cintanya uang, maka orang berani berbuat apa saja untuk mendapatkan uang. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita memanfaatkan waktu ini dengan baik-baik, kata Efesus 5. Kita beli, tukar waktu ini, pakai untuk membaca, pakai untuk mendengar firman. Itu akan berguna. Ketika kita membaca, kita seperti mendengar Tuhan lagi berbicara kepada kita. Firman hidup, menghidupkan kita. Tapi kurang disukai. Orang sekarang ini pada umumnya HP. Apa yang dilihat? Berita-berita menakutkan, berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita tidak benar, berita-berita di mana-mana COVID, kesulitan. Ya. HP, bangun pagi HP, mau tidur HP, sementara makan HP. Coba betul tidak? Betul ya? Sementara makan, lama-lama salah masuk nasinya. Sementara makan, telepon, berbicara melalui HP, telepon. Tahu-tahu tersedak. Inilah zaman akhir betul-betul.
Mau tidur, sang istri muter ke kanan, HP. Sang suami muter ke kiri, HP. Tidak ada lagi percakapan harmonis antara suami dan istri. Ya atau ya? Betul ya? Atau tidak? Hah? Coba kalau saya tidak larang orang di gereja untuk tidak nyalakan HP. Pada umumnya HP. Loh, ada di sini Alkitabnya. Makanya saya bilang jangan, lebih baik bawa Alkitab kertas. Nanti HP boleh baca sendiri Alkitab di HP. Ya, begitulah keadaan manusia. Tapi Tuhan berkata, kalau mau bahagia, dengarlah firman Tuhan, bacalah Alkitab, maka itu satu kebahagiaan. Ditambah turuti apa yang kita sudah baca, turuti apa yang kita sudah dengar, itu satu kebahagiaan. Sekarang ini bebas kok. Sekarang kita bisa bebas membaca, bisa bebas mendengar. Hanya ada orang kelompok tidak mau dengar, tidak mau baca, ini lain. Ada kelompok yang memang mau baca, mau dengar, tapi bagi dia firman itu tertutup, termeteri. Siapa yang bisa buka materinya? Kenapa orang bisa sampai tertutup untuk melihat? Huruf-huruf yang mati itu yang ditimbulkan oleh roh, sehingga firman hidup. Karena orang itu tidak hidup di dalam roh, tidak hidup dalam Roh Kudus, hidup di dalam daging. Jadi huruf ini tetap mati, tidak timbul. Yang kita punya sekarang ini bukanlah hukum yang tertulis hanya di kitab. Ketika kita baca, maka Roh Kudus itu menghidupkan itu firman, sehingga firman itu menjadi satu hal yang sangat berguna buat kita. Rasul Paulus mengatakan itu bagaikan harta yang tersimpan di dalam bejana tanah liat ini, sehingga kita selalu mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah dari firman itu. Tetapi kenapa sampai tidak mengalami? Karena yang kedua, matanya dibutakan oleh ilah zaman. Kalau tadi kita tidak hidup di dalam roh. Coba kita baca 2 Korintus 3. Ya. Dikatakan huruf itu memang mati, tapi Roh Kudus itu menghidupkan. Jadi hurufnya menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi orang yang mendengar, membaca, dan menuruti. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Adalah surat-surat Kristus kita ini sebetulnya. Apabila kita baca, kita pindahkan itu ke dalam loh hati kita. Terus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya. Ditulis bukan dengan tinta. Ya. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ya. Bukan pada loh-loh batu, ya, melainkan pada loh-loh daging. Ini harusnya ditulisi di dalam loh daging hati manusia. Apa yang kita baca dihidupkan oleh roh dari Allah yang hidup, sehingga itu diukirkan di dalam loh daging. Kalau kita cuma baca ini tanpa Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itulah parakletos kita. Makanya kita perlu berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong ungkapkan apa yang menjadi isi hatimu bagi saya begitu rindu mendengar apa yang kau mau katakan. Dan hidup dalam daging. Ayat 6 dari 2 Korintus 3. Ialah
membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru Ya, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, ya. tetapi dari roh. Nah, Sebab hukum yang tertulis mematikan, Iya. tetapi roh menghidupkan. itu ada banyak kesaksian dari orang-orang yang dipakai Tuhan jadi hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Jadi guru-guru Alkitab yang terkenal. Mereka tadinya itu sudah tidak ada harapan. Sudah mau mati, dinyatakan mau mati sudah, sisa 3 bulan, masih muda. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, waktu belum percaya, belum bertobat, belum menerima Kristus, hidupmu sisa 3 bulan. Umur berapa? 18. Pakailah seenaknya ya, senang-senang aja, sisa 3 bulan. Orang muda ini tidak mau senang-senang. Dia bergumul, dia berjuang, dia pergi ke gunung, dia pergi berupaya, dia berseru kepada Allahnya dia. Tapi Allahnya dia tidak dengar. Allah yang hidup itu yang dengar, Allah kita. Dia berseru, kalau memang ada Allah di langit, dia pergi ke tanah yang luas lapang terbuka. Kalau memang ada Allah yang hidup di langit itu, sembuhkan aku dari sakit ini, jangan aku mati muda usia 18 tahun. Aku akan jadi pendeta. Maksudnya di agamanya ada pendetanya. Tapi Tuhan tidak seperti itu melakukan dalam hidupnya. Diutuslah seorang perempuan yang juga masih muda, dikasih Alkitab. Ini baca. Ini baca. Ya, baca ya. Tidak mau baca. Ini bersaksi tentang Kristus. Nah, pergi kamu. Diusir. Hari pertama datang bercerita tentang Kristus, tentang mujizat, tentang keajaiban. Diusir. Hari kedua diusir. Hari ketiga diusir. Hari keempat diusir. Hari kelima diusir. Hari keenam, sebelum Anda usir saya, ya, beri aku kesempatan berdoa untukmu. Dan gadis remaja ini berdoa dengan air mata, dengan Roh Kudus. Akhirnya pemuda 18 tahun ini, dia bilang, aku lihat air matamu, karena air matamu inilah aku akan menerima, percaya Yesus. Dan ini Alkitab, jangan lupa baca ya. Baca. Tapi baca mulai Injil Matius ya. Baca perjanjian baru. Ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Lalu pergilah perempuan tidak tahu di mana, itu diutus oleh Tuhan. Padahal yang berseru ini Allah yang dia tidak serukan seperti Allah saya dan saudara. Tapi Allah itu maha mendengar. Ya, dia baca ini. Apa ini? Semua ini cerita silsilah. Begitu buka Injil Matius, silsilah Yesus Kristus. Memangnya saya mau baca sejarah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan.
Dia mau baca, tapi kitabnya tertutup, belum terbuka. Ada orang memang tidak mau baca, ada orang mau baca, tapi belum terbuka. Tapi puji Tuhan, ketika dia baca, dia paksakan baca, dia baca, didorong baca. Dia melihat Yesus ini luar biasa. Orang mati pun bangkit. Saya kan belum mati. Cuma divonis 3 bulan lagi akan mati. Karena TBC. Paru-paruku sudah seperti sarang tawon. Baca-baca akhirnya setengah tahun kemudian, bukannya mati 3 bulan, setengah tahun kemudian dia bangkit dari tempat tidur, jalan, sehat. Dan beliau adalah hamba Tuhan yang dipakai di Korea Selatan. Saya pernah baca ini buku, tiba-tiba saya ingat itu buku puluhan tahun yang lampau saya baca. Mungkin sudah kurang lebih 40 tahun lebih lah saya baca itu buku. Tadi seorang pemuda divonis 3 bulan, kamu akan mati. Tadi baca Alkitab, dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, saya percaya. Karena firman itu hidup, saya percaya. Ayo kita menyanyi satu lagu. Karena dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ayo coba menyanyi semua ya. Coba. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Karena Tuhan hidup, perkataannya hidup, roh yang menghidupkan setiap kata-kata itu sudah memberi satu kemampuan, kekuatan bagi orang muda ini untuk tidak mati di usia 3 bulan seperti vonis dokter. Tapi 6 bulan kemudian akibat membaca, dia hidup dan sampai tua. Beliau hamba Tuhan yang mencapai umur 80-an mungkin lebih. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baca. Ada kesempatan baca Alkitab. Ini membangun iman, menghidupkan. Jangan tidak mau baca. Lebih banyak baca HP, WhatsApp-nya, YouTube, cerita, segala macam. Ada orang mau baca, tapi tidak ngerti. Itu tadi sama dengan hamba Tuhan ini. Apa ini silsilah? Aku sudah mau mati masih cerita silsilah. Silsilah ini pun kalau Roh Kudus membukakan luar biasa. Ini dalam silsilah ini kalau kita baca
Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Tamar ini perempuan bermasalah. Lanjut, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Ini pun perempuan bermasalah. Obed dari Rut. Rut ini juga perempuan yang bermasalah. Masih muda, suaminya sudah meninggal. Dia ikut siapa? Mertua perempuan, namanya Naomi, janda, sulit, tapi akhir hidupnya dipersunting oleh apa? Boas. Nah, istri Uria, ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Loh, ini garis keturunan Yesus secara manusia begitu banyak, kurang lebih ada 5 perempuan bermasalah. Apa ini artinya? Kalau saya baca-baca, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Loh, kok tidak disebut istrinya Daud, istri Uria? Ini kan ada artinya. Dia tetap istrinya Uria. Kalau kamu menikah sama orang pertama, itu yang diikat sama Tuhan. Walaupun dia sudah mati. Uria itu suaminya. Ya, tidak bisa dilupakan. Tidak disebut Batseba. Ini ada ceritanya. Kalau Roh Kudus menghidupkan, firman itu hidup. Baca, nilainya luar biasa. Tadi saya sudah saksikan toh, divonis 3 bulan mati, baca Alkitab 6 bulan, bangun dari tempat tidur, tidak lumpuh lagi oleh karena penyakit TBC pada waktu itu. Ada yang mau baca tapi belum terbuka, tadi saya bilang. Seperti pertama kali dibaca oleh hamba Tuhan ini waktu umur 18 tahun, terbuka. Sekarang dia bisa terbuka. Kalau kita bergumul, Tuhan tolong saya. Memang kitab itu termeteri, ditutup, tidak bisa dibaca. Coba baca Yesaya 29 ayat 9 sampai 12. Udah waktunya dimeterikan. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Ya. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Ya. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Ya. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Ya. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Ya. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Ya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Ya. Terus, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. nah, kitab termeteri, tidak diungkapkan Tuhan, tidak disingkapkan. Kenapa? Karena orang tidak membacanya dengan pertolongan Roh Kudus, karena hidupnya kedagingan. Termeteri. Sampai Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia, siapa yang sanggup membuka, kata Wahyu 5. Kitab ini termeteri. Jangan sedih, anak domba Allah itu katanya, yang sanggup membuka materinya, yang sudah tersembelih, korban Kristus yang dihargai, dijunjung tinggi, akan membawa kita diberi belas kasihan oleh Tuhan, sehingga kitab ini tidak termeteri, dibuka. Rasul Yohanes menangis, kata Wahyu 5, termeteri, tapi dia berseru dan dibilang jangan khawatir, anak domba Allah yang sudah tersembelih itu, dia yang bisa membuka gulungan kitab itu.
hargai setinggi-tingginya korban Kristus. Berdamailah dengan Allah melalui korban Kristus. Hiduplah dengan baik di mata Tuhan, maka Allah akan membukakan meteri yang tertutup itu. Puji Tuhan, ini kekayaan. Firman itu satu kekayaan luar biasa. Firman itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tadi kan sudah dibilang termeteri. Zaman Daniel juga, Daniel sempat dikatakan Tuhan meterikan, tutup sampai akhir zaman. Nanti baru banyak orang akan membaca, menyelidikinya. Inilah zaman akhir. Tuhan menjanjikan suatu kebahagiaan kepada gerejanya, kepada kita. Kalau kita suka mau membaca, mau suka mendengar firman, mau suka menuruti. Kita berada di akhir zaman. Yang kita butuhkan apa? Firman, roti hidup. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, Ya, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. meterikan kitab itu. Tidak ada orang yang bisa baca sampai akhir zaman. Terus Banyak orang akan memilikinya, nanti akhir zaman banyak orang akan menyelidiki. Terus dan pengetahuan akan bertambah. wow, ini dari membaca pengetahuan tentang Allah, tentang anak Allah, tentang hidup kekal, tentang keselamatan, tentang kebahagiaan. Seperti tadi saya katakan, kitab Wahyu itu berkata kalau orang mau bahagia, maka dia harus belajar mendengar, membaca, dan menuruti. Itu kebahagiaan. Ya. Lanjut kita baca Daniel 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, artinya akhir zaman ini Tuhan mulai buka. Terus Banyak orang akan disucikan banyak orang disucikan oleh firman, dipersiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Terus dan dimurnikan dan diuji. Ya. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. ya, Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Ya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. meteraikan sampai akhir zaman. Akhir zaman telah tiba. Saya percaya Tuhan telah membukakan meteri-meteri itu, supaya kita jadi orang bijak yang bisa membangun rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh. Sedikit waktu angin, hujan, badai akan melanda bumi ini. Ada banyak hal-hal yang mengerikan akan terjadi. Tuhan mulai sedikit demi sedikit mulai menghancurkan bumi ini, sampai nanti satu hari kelak bumi ini tinggal 1 jam plus habis semua. Kemana kita mau berpijak? Yohanes Rasul ingatkan kita, jangan kamu mengasihi dunia dengan segala isinya. Ya, karena demikian kasih Allah Bapa tidak ada di dalam engkau. Dunia yang kita coba kasih ini sedang lenyap, kata 1 Yohanes 2. Sedang lenyap artinya seperti kapal yang sedang tenggelam. Kalau kita cuma di dunia mencari kebahagiaan, kekayaan dunia, maka kita mencari sesuatu yang sedang tenggelam, dan saudara juga akan tenggelam. Mencari nafkah tidak salah,
Tapi jangan lupa membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah, dan jangan lupa melakukan. Itu kunci kebahagiaan. Lalu tadi saya saksikan hamba Tuhan namanya David Yonggicho. Saya sebutkan yang saya hormati beliau, karena bukunya sudah lama saya baca, sudah puluhan tahun. Ya, dia dapat mujizat dari baca, dari orang tidak mengenal Tuhan. Dan Alkitab menuliskan banyak orang mendapatkan sesuatu dari itu. Sekarang saya mau bicara tentang mendengar. Mendengar ini kita harus hati-hati. Lukas 8 ayat 18 mengatakan harus perhatikan baik-baik cara kamu mendengar. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar. Jangan mendengar dengan keras hati. Dengarkan firman Tuhan dengan hati yang lembut. Biarkan Roh Kudus yang bekerja sehingga firman yang kita dengar itu tertanam, menjadi iman, menjadi sesuatu. Lalu kita melangkah untuk menuruti, bertindak. Banyak orang mendengar, tapi mendengarnya hatinya keras, hatinya ada marah, hatinya mengkritik, hatinya tidak bisa percaya. Omong kosong itu pendeta jualan jamu tuh. Duh, saya pernah waktu saya baru mulai percaya Tuhan dengan baik. Dulu saya percaya dari kecil, saya sudah orang gereja. Tapi ketika saya lahir baru, saya suka dengar khotbah. Pendeta khotbah dulu direkam zaman dulu, kaset itu, kaset. Saya putar, dengar. Terus salah satu saudara saya, adik saya kasih dengar. Dia bilang, jual jamu itu. Pendeta itu jual jamu. Nah ya betul ini, jual jamu. Ya sudah, saya tidak mau debat. Tiap malam saya doakan, Tuhan tolong supaya dia bertobat, dia mengerti Tuhan. Nah, satu hari dia tanya saya, bisa tolong saya perlu seseorang untuk membangun tempat saya. Saya cari orang yang baru bertobat di gereja. Dia bilang, itu adik saya mau bangun. Ke sana, disuguhi teh. Ini orang cinta mula-mula. Waduh, dikasih minum teh aja kayak dikasih makan ayam panggang, bebek panggang, babi putar. Luar biasa, dia menangis sambil berdoa. Boleh saya berdoa ya? Iya, dia berdoa menangis. Sampai mereka ini, adik saya suami istri tanya, begitukah? Orang begitukah? Harus berdoa begitukah? Ya itulah, saya berdoa. Saya tidak tahan, saya cintanya Tuhan. Ini juga orang dulu mengkritik besar ini. Istrinya bertobat, misalnya mau dipukul, dia bertobat, dipukul Tuhan. Sebelum dia pukul istrinya, dia dipukul Tuhan. Makanya hati-hati mau pukul sama istri, karena dia jadi orang percaya dan berubah hidupnya. Hati-hati. Nah, jangan bilang jual jamu loh. Nah, betul. Akhirnya satu waktu dia tanya sama saya, itu di gerejamu itu kalau selain hari Minggu apa ya? Ada apa? Oh ada pendalaman Alkitab hari Rabu jam berapa? Jam 6. Saya cuma bilang jam 6 tapi tidak nambah jam 6 sore. Tahu-tahu dia datang pagi-pagi jam 6. Dia gereja masih tutup.
Dia kasih tahu saya, gereja tutup. Dia telepon, tapi tidak ada HP zaman itu, telepon rumah. Saya bilang jam 6, tidak mungkin lah. Saya pasti ada di dalam. Loh, mana ada di dalam, pintu terkunci. Aku tanya, jam 6 apa kamu datang? Jam 6 pagi. Coba, itu karena apa? Dorongan Roh Kudus, kasih karunia. Kalau saudara dan saya semua jadi orang-orang percaya dan suka mau dengar firman, suka mau baca, mencintai Tuhan, suka doa, suka melakukan perintah Tuhan, itu kasih karunia, bukan karena kita baik. Terima kasih kepada Tuhan. Akhirnya saya cerita hamba Tuhan itu. Beliau berkata pada saya, sekarang jamunya kena. Dia rajin, dia jadi aktif, suka komunikasi sama hamba Tuhan ini. Jamunya kena. Makanya hati-hati, yang kritik-kritik awas loh. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ya, saya melanjut. Markus 5 ayat 25. Melanjut sedikit ya. Markus 5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun menderita pendarahan. Loh, 12 tahun meleleh darah. Sampai pasti wanita ini lemah, lemas sudah. Terus Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. oh, sudah banyak dokter pada zaman itu, tabib. Terus Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. semua sudah habis hartanya. Ludes. Mudah-mudahan tidak tambah des. Artinya utang. Ya, terus Namun sama sekali tidak ada faedahnya. tidak ada gunanya. Nah, terus Malah sebaliknya, Ya. keadaannya makin memburuk. tambah buruk, tambah parah. Terus Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang ya, dan menjamah jubahnya. ya, dia dengar tentang Yesus. Dia dengar apa itu? Firman. Tentang Yesus itu firman. Yang saya sampaikan ini tentang Yesus, firman hidup itu. Wahyunya kepada Rasul Yohanes. Kalau mau bahagia, baca. Kalau mau bahagia, dengar. Kalau mau bahagia, menurut apa? Firman. Dia dengar itu. Dia bertindak. Sekarang aku percaya, aku jamah saja. Dia saking lemahnya, sudah tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri. Memang di kerumunan banyak orang. Jadi dia ke bawah, pegang ujung apa? Jubah. Baca. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. ketika kita mendengar saja, kita jadi percaya Tuhan mengubahkan hidup kita. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan memperbaiki keadaan kita. Terima itu firman yang menimbulkan iman. Dia melangkah, dia sekarang pegang ujung jubah Tuhan. Asal aku jamah, imannya timbul. Mendengar firman itu menimbulkan iman. Ku jamah jubahnya, sembuh aku. Sembuh. 12 tahun meleleh darah. Tidak rugi mendengar firman. Jangan keraskan hati, lembutkan hati. Loh, kalau ada yang mau keraskan hati, itu perempuan Kanani, itu perempuan Kanaan. Aku diutus bukan untuk anjing lah. Dan tidak boleh roti ini dikasih anjing. Iya, yang jatuh dari meja tuannya, remah-remahnya cukup. Dia responi apa yang Tuhan katakan. Dia tidak jadi keras hati. Memanglah aku anjing. Tunggu nanti saya cari nabi yang lain. Ini nabi satu udah beres. Tidak.
Ya. Dia lembutkan hatinya. Dia turun sampai ke bawah. Saya katakan, dia tiarap kalau bisa sampai rata tanah itu. Itu betul-betul rendah hati. Dia tiarap di tanah. Tuhan tolong aku, remah roti itu pun perlu. Tuhan bilang, jadilah seperti apa yang kau katakan, yang kau yakini itu, anakmu sembuh, imanmu besar. Jangan keraskan hati, lembutkan hati, dengar firman, terima dengan baik, dengan hati yang lembut. Banyak untungnya. Apalagi kalau kita sudah serius menuruti, turuti saja. Berbahagialah, lengkap membaca, mendengar, dan melakukan, menuruti. Saya masih ingat salah satu buku saya baca juga, buku dari Korea ini, Korea Selatan. Hamba Tuhan ini bersaksi ketika dia khotbah di gereja, ada seorang ibu yang kemudian bertobat, percaya Kristus, dia ke gereja. Sekarang dia ajak suaminya. Suaminya itu adalah satu pengusaha dulu, tapi bangkrut, ludes semua hartanya, banyak utang, sampai dia miring, jiwanya tergoncang, jadi seperti orang gila, tidak normal. Istrinya terbeban bawa suaminya ke gereja. Di tengah-tengah orang bergereja, pendeta mengumumkan akan melakukan satu pekerjaan, membangun gedung atau apa, dan setiap orang yang mau berkorban boleh, mau pakai iman, kalau memang belum ada uang sekarang silakan, dikatakan begitu. Ya, lah orang yang istrinya bilang tidak normal ini nulis juga janji akan memberi jumlah besar. Istrinya baca, dia kasih masuk di kantong, dia kasih tahu orang yang jalankan pundi-pundi itu, jangan, dia tidak waras, suami saya lagi sakit. Dia jawab, siapa bilang saya tidak waras? Sekarang saya sudah waras, aku sudah sembuh. Itu firman yang saya dengar, memberitahu saya bahwa Yesus hidup, Yesus menyembuhkan saya, dan betul-betul sembuh. Akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya. Dia berdoa satu waktu, apa ya, dia tanya pendetanya, apa ya yang saya mau usaha supaya bisa pulih lagi. Pendeta bilang, kamu berdoa dan baca Alkitab. Dan dia baca Injil Matius 5, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Garam. Iya, dia datang kepada pendeta, bagaimana kalau saya jadi pedagang garam? Pendeta bilang, ya, kalau itu memang kamu punya niat, silakan. Kalau memang itu yang ditujukan, dia dagang. Akhirnya dia jadi besar lagi, dipulihkan ekonominya, bisa punya gudang-gudang banyak, Satu waktu hujan tidak berhenti, banjir, tergenang jalan-jalan banjir. Pendeta ini ingat, waduh, si Anu itu dulu yang pernah jadi orang gila, tak waras, jiwanya terguncang karena bangkrut, habis hartanya. Sekarang pasti kalau garam ketemu air itu jadi apa? Yang garam ketemu air jadi apa? Hancur, larut. Aduh, pasti dia gila ini. Dia tengah malam, pendeta gembala ini pergi ke rumahnya orang itu dari jauh. Dia dengar, betul sudah.
mulai lagi nyanyi terus memuji Tuhan. Ini sudah tidak beres. Hujan deras, banjir, semua garam jadi air, kok bisa memuji Tuhan? Aneh toh. Sampai di sana ketemu jemaatnya ini, pendetanya. Saudara, kamu udah apa-apa? Kamu sehat? Udah apa-apa? Dia bilang, Pak Pendeta, saya sangat sehat. Saya sangat waras. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Sekarang terpujilah Tuhan. Waduh, dia ada baca itu ayat, dia ingat. Ditimbulkan oleh Roh Kudus harta yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Kalau kita baca ini, kita dengar ini, kita menyimpan harta yang kemudian jadi kekuatan buat tanah liat kita, bejana tanah liat ini. Akhirnya dia bilang, saya memuji Tuhan yang memberi, dia mengambil, terpujilah Tuhan. Dia mau kembalikan juga, tidak ada susahnya. Kalau dulu sudah miring, tidak punya pegangan, tapi begitu hancur semua, dia bisa ingat kitab Ayub. Ayub pernah mengalami itu, habis dalam 1 hari. Jadi miskin, dari orang terkaya di negerinya jadi miskin. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan. Dia pakai ayat itu, terpujilah Tuhan. Itu untungnya membaca, untungnya mendengar firman. Tidak ada ruginya. Lebih sulit beli kuota, baca HP, baca Facebook, baking segala macam, itu lebih banyak ruginya. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan menuruti. Tuhan Yesus segera datang pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Mari. Berarti sebab dia hidup. Siapa yang percaya Tuhan hidup, perkataannya juga hidup. Mari kita bernyanyi, kita sembah dia. Ada hari esok, kita sembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yesus yang hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, katakan. Sebab dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Oh haleluya, haleluya. Dia hidup. Ku tak gentar
firman-Nya hidup. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak muda, 3 bulan lagi kau mau mati, kata dokter itu. Karena dia baca firman yang hidup. Dia percaya Allah yang hidup. Dia tidak mati di umur 18 tahun. Dia tidak mati 3 bulan lagi. Tapi beliau hidup sampai umur lanjut. Jadi pelayan Tuhan yang menangkan banyak jiwa dari baca Alkitab, dari mendengar firman Tuhan. Orang yang sempat gila, terganggu jiwanya karena bangkrut habis hartanya, menjadi sehat waktu dia dengar firman hidup. Tuhan Yesus tidak berubah. Hari ini sama dengan dulu. Yang mendengarkan firman Allah, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa untuk merubah kehidupan ini. Asal kau jangan dengarkan dengan keras hati, lembutkan hatimu. Karena Tuhan yang kita sembah hidup, firman-Nya hidup. Sebab Dia hidup, katakan. Siapa yang percaya? Nyanyi dengan sungguh. Angkat tangan menyembah Allah yang hidup. Saya merasakan kasih Allah. Saya merasakan Allah itu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah rumah tangga perhimpunan kita. Hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Dia yang pegang hari esok. Tidak usah gentar. Kalau manusia katakan, hari ini kau mati, 3 bulan lagi kau mati, tapi Dia yang berkata kau hidup, maka kau akan hidup. Berarti sebab Dia hidup. Siapa yang mau dipulihkan oleh Tuhan? Siapa yang mau rindu Tuhan? Biar untuk aku setiap membaca, jangan kitab itu dimeteraikan. Biar aku setiap mendengar firman itu menjadi sesuatu di dalam hidup saya. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong aku. Supaya aku jangan hidup dalam kedagingan. Supaya aku jangan hidup hanya membaca hal-hal yang tidak berguna, mendengar hal yang tidak berguna. Saya mulai dengan orang muda. Hidupmu jangan disia-siakan sepanjang hari hanya membaca dan tidak berguna, melakukan yang tidak ada gunanya. Siapkan waktumu. Semua kita, mari kita menyembah Dia. Sebab Dia hidup,
pada hari esok. Sebab dia hidup, dia hidup. Ku tidak gentar, tak gentar, haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami, hidup kami untuk menikmati perjamuan kudus Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Biar kita persiapkan hati kita. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Di tangan kanan roti itu, di tangan kiri anggur. Periksa hati dan memperbaiki apa yang kurang baik. Jangan terima firman dengan kekerasan hati. Terimalah firman dengan lembut, maka firman itu akan jadi berguna. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Firman Allah menjadi daging dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Apa saudara sudah siap berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama? Kita mau menikmati perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Jika saudara mengatakan amin, mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman yang hidup, menghidupkan. Orang 12 tahun melilit darah pun hidup, sembuh. Kami percaya firman yang hidup, Tuhan Yesus hidup sampai hari ini tidak berubah. Orang yang lemah, orang yang sakit, masih ada mujizat. Jika Tuhan menghendaki, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk melakukan perkara ajaib. Kita akan siapkan anggur kita dengan tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Jika saudara katakan amin, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat tangan, kita mau berterima kasih, kita menyanyikan itu lagu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ketika kita percaya, mungkin ada ibu yang lemah, ada ibu yang lemah seperti wanita
meleleh darah 12 tahun. Dia tidak sanggup lagi. Seringkali dia merasa lemah, seringkali merasa capek. Percaya dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari esok dia yang pegang. Dengan iman kau berkata, apa yang dialami perempuan yang meleleh darah 12 tahun sampai lemah bisa dikuatkan, bisa disihatkan. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selamanya. Tuhan yang sama sanggup melakukan. Kang hari esok hidup jadi berarti, jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Oh Rabayala Batakasih Kalabayala Basa. Pegang di tempat yang sakit. Kalau hatimu lemah, taruh tanganmu di hati, di dadamu. Kalau kepala saudara sakit, pegang di tempat sakit. Kalau kakimu sakit, kalau matamu sakit, tempatkan di situ dengan iman. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selamanya. Firman yang hidup, mujizat masih ada sampai hari ini. Jangan tidak percaya, percayalah. Esok hidup jadi berarti sebab bahkan di tempat yang sakit. Kita berdoa, Tuhan melihat setiap kehidupan. Hamba-Mu tidak menyaksikan, tapi Tuhan tahu yang lemah fisik, yang sakit, yang putus asa, yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena usahanya selesai habis. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang usahanya jatuh dipulihkan, yang lemah dikuatkan. Oh haleluya. Saya percaya Tuhan yang sama masih ada sampai hari ini. Dia yang bekerja, Dia yang menolong, Dia yang memulihkan, Dia yang menolong kita semua, Dia yang melindungi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman yang hidup, yang sama hari ini kami dengar, itu yang sama didengar oleh perempuan lelehan darah 12 tahun. Mendengar berita tentang Yesus, imannya muncul. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Terjadilah seperti imanmu. Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah bekerja membangkitkan iman, memulihkan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari esok ada ketika kita percaya. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Ibadah penuh berkat untuk kita. Mari kita akan menaikkan satu lagu. Dia terlebih besar. Dia lebih besar dari penyakit kita, dari kesulitan kita, dari ketakutan kita, dari kekhawatiran kita. Dia terlebih besar dari dosa kita. Dia terlebih besar.
Kita akan berdoa bagi mereka yang mendapatkan perpanjangan umur tanggal 30 April. Itu adalah Ibu Betty Poniman. Kiranya Tuhan menolong ibu ini, memberi kekuatan, kesanggupan mengasuh anak-anak, demikian juga melayani suaminya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan berlimpah-limpah. Bahkan bagi yang tidak kami tahu, belum tercatat, Tuhan juga menolong, memberkati. Mari, Tuhan Yesus, kami percaya Ibu Betty Poniman diberkati oleh Tuhan. Lewat perpanjangan umur ini, Engkau memberkati dia kekuatan, hikmat, akal budi untuk merawat, mengasuh anak-anaknya, dan juga melayani suaminya. Kami percaya kekuatan berlimpah-limpah turun atas hidupnya hari ini sampai selamanya. Bahkan semua kita, mari kita mau mengangkat tangan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, di akhir ibadah kami mau mengangkat tangan kami di hadapan Engkau dan menerima berkat yang berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita adalah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.